Persekutuan di kedalaman diri Allah. Yohanes 1 ayat 1-3 dan 18. Minggu 19 Desember 2021, Minggu Advent yang keempat. Saudara, kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah pengantara tunggal Allah dan manusia. Heis mesites teu kai anthropon. Sebagaimana kita baca dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Keselamatan, yakni partisipasi manusia dan segala makhluk dalam persekutuan dengan Allah yang esa, yakni Bapa dan Anak dan Roh Kudus, terselenggara hanya di dalam Yesus Kristus. Sebab Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Demikian Roma 3 ayat 25. Oleh Kristuslah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikian Kolose 1 ayat 20. Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Efesus 1 ayat 10. Kita tahu, saudara, keyakinan kita benar. Keyakinan ini bersesuaian dengan kesaksian Alkitab, firman Allah. Namun demikian, sebagaimana adagium Sin Anselm atau Santo Anselmus dari Canterbury, Fides Quaerens Intellectum, iman yang mencari pengertian. Kita beriman, kita berkeyakinan. Hal yang wajar yang timbul daripadanya adalah keinginan untuk mengerti isi iman kita. Kita ingin semakin memahami apa yang kita imani. Kita ingin semakin mengenal kepada siapa kita percaya. Iman yang sejati menuntut pengertian yang benar. Fides qua creditur merindukan fides quae creditur. Seperti kata Rasul Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya. 2 Timotius 1 ayat 12. Lagi pula saudara, kita sadar akan pesan Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus 3 ayat 15 sampai 16a. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Baik dalam pemberitaan Injil secara pribadi, maupun dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh sesama kita yang berkepercayaan lain, kita perlu menyajikan pemahaman yang benar tentang apa dan siapa yang kita percaya. Sesungguhnya, pengertian yang benar tentang isi iman kita dan pengenalan yang mendalam tentang Dia yang kita percaya layak menjadi kepedulian kita. Siapakah Yesus Kristus? Sekilas saudara, pertanyaan ini sederhana. Mudah saja menjawabnya. Akan tetapi kita sadar
bahwa Alkitab, dalam hal ini Perjanjian Baru, memberikan kesaksian yang beraneka ragam tentang Yesus Kristus. Tentu beragam tidak harus berarti bertentangan. Pribadi Yesus Kristus sedemikian kaya. The man who fits no formula. Demikian kata ahli Perjanjian Baru tempo dulu, Edward Schweitzer. Oleh ilham Roh Kudus, para penulis Perjanjian Baru sebagai orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, mengenal Dia di kedalaman dirinya, bukan sekadar tampak luarnya semata. Bandingkanlah dengan 2 Korintus 5 ayat 16. Oleh ilham Roh Kudus pula, mereka menyajikan citra-citra tentang Yesus sebagaimana mereka mengenal Dia. Sungguh saudara, dalam Perjanjian Baru kita memiliki citra-citra yang otentik tentang junjungan kita, Yesus Kristus. Tugas kita sekarang adalah menggali kesaksian-kesaksian para penulis Perjanjian Baru itu. Tujuannya agar kita, oleh pertolongan Roh Kudus, dapat mengenal Yesus Kristus di kedalaman dirinya seperti mereka. Saudara, Injil Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus sebagai firman yang menjadi daging, atau firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes bersaksi bahwa Yesus sungguh-sungguh seorang manusia. Namun ia juga tahu persis bahwa laki-laki bersandal dari Nazaret itu bukan sekadar manusia. Dalam peneropongannya, tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, dan klaim-klaim Yesus dari Nazaret menunjuk pada satu jurusan. Yesus itu ilahi seutuhnya, bukan hanya insani seutuhnya. Sebetulnya, para penyaksi lain seperti Rasul Paulus dan Rasul Petrus tidak silap akan kenyataan ini. Demikian juga para penyusun Injil-Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas. Namun Yohaneslah yang menyatakan secara eksplisit, bahkan di awal Injilnya, bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Dengan menggunakan himne tentang Kristus yang sudah menjadi salah satu kidung pujian gereja awal atau gereja mula-mula, Yohanes bersaksi tentang Yesus Kristus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Demikian Yohanes 1 ayat 1. Saudara, ketika mendengar Yohanes dan komunitasnya mengidungkan pada mulanya adalah firman, atau NRK, ein hologos dalam bahasa Yunani, kita diajak untuk mengarahkan pikiran kita ke permulaan Alkitab. Kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Tidak bisa tidak. Tapi kita segera mengetahui bahwa Yohanes bermaksud mengajak kita untuk menemukan perbedaan di antara keduanya. Pada mulanya dalam Kejadian 1 ayat 1 merujuk pada asal-usul alam semesta, untuk menegaskan bahwa alam semesta ini memiliki awal, permulaan. Jadi alam semesta pernah tidak ada, yakni sebelum Allah menciptakannya.
Tidak demikian halnya dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, atau firman ada pada mulanya. Ini mengandung pengertian bahwa firman itu ada tanpa diciptakan. Bahkan dengan firman itulah Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Perhatikanlah Yohanes 1 ayat 3, bandingkan dengan Mazmur 33 ayat 6. Apabila keberadaan langit dan bumi alias alam semesta dan segala isinya bergantung pada tindakan Allah, yakni penciptaan. Tidak demikian halnya dengan keberadaan Sang Firman. Pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya Allah menciptakan firman. Kedengarannya provokatif, saudara. Namun Yohanes melanjutkan kesaksiannya dengan mengatakan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Kai hologos ein prostonteon dalam bahasa Yunani. Kita tahu Alkitab menandaskan bahwa Allah adalah pencipta. Allah tidak diciptakan. Tetapi Sang Firman juga tidak diciptakan. Sang Firman bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Kalau begitu, ada dua sosok atau dua pribadi, yaitu Allah dan Sang Firman. Apakah hubungan antara Allah dan Sang Firman? Yohanes menandaskan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Maksudnya jelas, Dia yang tidak diciptakan ada bersama-sama dengan Sang Pencipta. Apa artinya ada bersama-sama dengan? Di akhir mukadimah Injilnya, Yohanes memberitahu kita dengan penuturan yang menyiratkan hubungan pribadi yang sangat mendalam, yakni Anak Tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa. Ho monogenes huios, hohon eston kolpon tu patros. Ayat 18. Sang Firman disebutnya Anak Tunggal Allah, sedangkan Allah disebutnya Bapa. Ada bersama-sama dengan Allah berarti bersekutu. Ada dalam hubungan pribadi yang saling mengasihi. Yohanes sepertinya kembali mengejutkan kita dengan pernyataannya. Dan firman itu adalah Allah. Kai theos ein hologos. Yohanes sudah menyatakan bahwa Sang Firman tidak diciptakan. Ia bukan makhluk, dan Sang Firman bersekutu dengan Allah. Tetapi apa artinya firman adalah Allah? Bagaimana mungkin? Bukankah Sang Firman adalah pribadi yang berbeda dengan Allah? Yohanes tidak sedang menyodorkan sebuah teka-teki kepada kita. Sederhananya, yang dimaksud dengan tonteon dalam perkataan kai hologos en prostonteon, atau kata Allah dalam perkataan dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah, adalah Sang Bapa. Hal ini nampak jelas dari penggunaan kata sandang penentu atau definite article di depannya. Kai hologos en prostonteon. Kai hologos en prostonteon. Adapun ton pada theon, kata sandang ton pada kata benda theon adalah kasus akusatif dari kata sandang ho pada kata benda theos. Kata sandang ton atau ho menunjuk pada pribadi tertentu. Dengan perkataan lain, tonteon atau hotheos merujuk pada pribadi yang berbeda dengan hologos. Secara harafiah, kita dapat menerjemahkannya Sang Allah, hotheos, Sang Allah. Dalam ayat 18, Yohanes menyebut hotheos itu Sang Bapa atau ho pater.
Di lain pihak, kata theos dalam perkataan kai theos en hologos, atau Allah dalam perkataan dan firman itu adalah Allah, tidak merujuk kepada pribadi Sang Bapa, sebab tidak ada kata sandang penentu padanya. Jadi bukan pribadi tertentu yang dimaksudkan dengan kata Allah atau theos tanpa kata sandang, melainkan natur atau hakikat ilahi. Maksudnya jelas, bukan Sang Firman adalah Sang Allah atau Sang Bapa, melainkan Sang Firman itu bernatur ilahi atau berhakikat ilahi seutuhnya. Implikasinya jelas, saudara. Baik Sang Firman maupun Sang Allah adalah sama-sama ilahi seutuhnya. Kita pun segera dapat menangkap jalan pikiran Yohanes. Ia sedang menyimpulkan apa yang telah dikemukakannya. Pertama, bukankah Sang Firman tidak diciptakan? Kedua, bukankah Sang Firman bersekutu dengan Sang Allah? Dan bukankah Sang Allah juga tidak diciptakan? Maka kesimpulannya, Sang Firman sebagaimana Sang Allah juga Allah, dalam arti sama-sama ilahi seutuhnya. Seakan ingin menghapus keraguan kita terhadap kesimpulan ini, saudara, maka Yohanes pun menandaskan, Ia yang dimaksud adalah Sang Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Eutos ein en arche proston theon, ayat yang kedua. Sangat tegas, sangat jelas. Ia mengemukakan kekekalan Sang Firman. Allah itu kekal, ada sebelum segala sesuatu ada. Dialah pencipta segala sesuatu. Pada mulanya adalah Allah. Namun pada mulanya adalah Sang Firman juga. Pada mulanya Sang Firman ada bersama-sama dengan Allah. Bukan hanya Sang Firman dan Sang Allah kekal. Persekutuan Sang Allah dan Sang Firman juga kekal. Disinilah, saudara, kita berjumpa dengan kedalaman diri Allah. Bukan maksud Yohanes untuk mencampakkan monoteisme atau iman pada keesaan Allah. Yohanes sendiri seorang monoteis, sebagaimana layaknya seorang Yahudi. Bahkan yang telah menjadi pengikut Yesus Kristus sekalipun. Namun dia sedang menyelami kedalaman diri Allah yang esa itu. Ternyata di kedalaman diri Allah yang esa terdapat persekutuan. Persekutuan antara Sang Allah dan Sang Firman, atau hubungan yang saling mengasihi antara Sang Bapa dan Sang Anak. Kita pun mengerti pernyataan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Hotheos agape estin, Allah adalah kasih, atau Allah senantiasa mengasihi. Bahkan sebelum ada manusia, Allah adalah kasih. Sang Bapa dan Sang Anak saling mengasihi. Tidak hanya Bapa dan Anak, bahkan bila kita melangkah lebih jauh dari mukadimah Injil Yohanes, kita tahu bahwa Allah yang esa senantiasa bersama dengan firman dan rohnya. Ketiga pribadi dalam keesaan Allah hidup dalam persekutuan, saling mengasihi. Persekutuan di kedalaman diri Sang Ilahi ini adalah sumber segala karya Allah yang meliputi rencana keselamatan, penciptaan, pemeliharaan, dan pemerintahan ilahi atau providentia Dei, sejarah penebusan, dan penyempurnaan keselamatan. Bukan hanya itu, saudara, persekutuan yang kekal itu juga merupakan landasan yang kokoh bagi keselamatan kita. Sebab keselamatan kita sejatinya merupakan hasil karya dari pribadi-pribadi yang bersekutu di kedalaman diri Sang Ilahi. Tidak saja Bapa dan Anak, tetapi juga Roh Kudus. Bahkan kita manusia
yang telah diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, Kejadian 1 ayat 27, mewarisi jiwa dan semangat untuk bersekutu seorang dengan yang lain. Kita adalah makhluk-makhluk sosial, karena Allah yang esa adalah Allah persekutuan. Bahkan persekutuan di dalam diri Allah itu adalah dasar sekaligus model bagi persekutuan kita dengan sesama. Oh, betapa agungnya Allah. Demikianlah saudara, upaya menjawab pertanyaan siapakah Yesus Kristus di awal pembacaan kita atas Yohanes 1 ayat 1-3 dan 18. Hendaknya pertama, membawa kita kepada rasa takjub dan kekaguman luar biasa kepada Allah. Serta kedua, mengantar kita pada sujud sembah di hadapan misterinya yang penuh dengan kasih karunia. Sang Firman, saudara, yang telah menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus, adalah Dia yang tidak diciptakan, yang bersekutu dengan Allah Sang Bapa dalam kekekalan. Dan sehakikat dengan Allah Sang Bapa, tiada keraguan di hati kita untuk mengikut, menyembah, dan melayani Dia. Selamat merayakan Minggu Advent yang keempat,